cara mudah menanam kentang hitam, kentang Jawa atau bahasa Sundanya kumili. Kita bahas semuanya dari awal penanaman agar tumbuh subur, perawatan hingga panen dan berbuah banyak seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Oktani93. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman cara menanam kentang hitam, kentang Jawa atau kata orang Sundanya kumili teman-teman. Oh iya, kalau di daerah saya menanam kentang hitam ini hanya satu kali dalam setahun dan rata-rata melakukan penanamannya itu secepat-cepatnya 2 bulan sebelum bulan Ramadan atau bulan puasa, atau selambat-lambatnya melakukan penanamannya itu di bulan puasanya teman-teman. Karena banyak yang bilang kalau nanamnya terlalu cepat, misalkan 4 bulan sebelum bulan puasa, atau terlalu lambat misalkan melakukan penanamannya itu 1 bulan setelah lebaran, ubi atau buah kentang hitamnya itu kurang maksimal atau bahkan tidak ada ubinya sama sekali teman-teman. Entah itu hanya mitos atau karena faktor cuaca yang pas di bulan itu, atau hanya ngikutin kebiasaan yang sudah turun-menurun dari zaman orang tua dulu. Mungkin beda daerah beda juga bulan dan waktu kebiasaan tanamnya, atau mungkin di daerah lain tidak ada waktu tertentu, tidak seperti di daerah saya teman-teman. Tapi yang jelas kalau di daerah saya khususnya di Kecamatan Curug Bitung, Kabupaten Lebak, Banten, melakukan penanaman atau budidaya kentang hitam ini hanya 1 kali dalam setahun dan biasanya sebelum bulan puasa. Lalu gimana sih cara menanam dan cara perawatan kentang hitam ini agar tumbuh subur dan berbuah atau berumbi banyak? Nah, langsung saja lahan yang mau kita tanami kentang hitam itu usahakan jangan terlalu banyak rumput liarnya. Kalaupun ada gulma atau rumput liar seperti lahan saya ini, itu masih dianggap wajar karena tidak terlalu banyak dan rumput liarnya tidak terlalu rapat banget teman-teman. Dan dikarenakan kondisi lahan ini tidak terlalu padat banget, jadi saya tidak melakukan penggemburan tanah terlebih dahulu, melainkan langsung saya proses penanaman bibit kentangnya seperti ini. Dan untuk cara penanaman paling mudah dan paling sederhana, pertama-tama dibikin lubang tanam. Untuk kedalaman lubang tanamnya kurang lebih 15-20 cm, dan untuk jarak tanamnya saya memakai kurang lebih 40 x 90 cm. Lalu selanjutnya setelah dibikin lubang tanam yang sudah lumayan banyak dengan jarak 40 x 90 cm, untuk mempermudah penanaman saya taruh-taruhin dulu bibit kentang hitamnya di setiap lubang tanamnya ini teman-teman. Dan setelah bibit kentang hitamnya kita letakkan di setiap lubang, langkah selanjutnya kita lakukan penanaman. Untuk cara penanamannya itu kita tinggal taruh bibit kentang hitamnya ke dalam lubang, lalu kita timbun kembali dan menyisakan sedikit pucuk bagian bibitnya ini teman-teman. Atau lebih bagus lagi, sebelum penanaman lubang tanamnya itu kita kasih pupuk dasar terlebih dahulu, baik itu Ponska atau NPK 1616. Selanjutnya setelah dikasih pupuk dasar dengan cara ditabur di setiap lubangnya, baru kita lakukan penanaman bibit kentang hitamnya ini teman-teman. Oh iya, sekali lagi untuk cara penanamannya itu tinggal taruh bibit kentang hitamnya ke dalam lubang. Kalaupun bibit kentangnya ini panjang, itu tinggal putar atau tinggal tekuk sedikit di bagian bawah bibitnya, lalu kita timbun dengan mengambil tanah di sekeliling lubangnya seperti ini. Dan untuk bibit yang saya tanam per lubangnya itu 2 bibit sekaligus teman-teman. Dan setelah melakukan penanaman hasilnya seperti ini. Jadi sekali lagi untuk lebar lubang tanam kurang lebih 20 cm, dan untuk kedalaman lubang tanam kurang lebih 15-20 cm. Dengan per lubang tanamnya itu ditanam 2 bibit sekaligus, dan untuk jarak tanamnya kurang lebih 40 cm x 90 teman-teman. Nah, setelah usia 10 hari dari awal tanam, keadaannya seperti ini. Sudah mulai kelihatan hijau-hijau atau sudah mulai tumbuh, dan dikarenakan tanaman yang ini tidak menggunakan pupuk dasar, agar pertumbuhan tanaman kentang hitam ini maksimal, pada usia 10 hari ini kita harus segera mengasih pupuk. Untuk pemupukan pertama bisa menggunakan Ponska subsidi atau bisa juga menggunakan Ultradap, dan agar lebih maksimal lagi, pemupukan pertama pada tanaman kentang hitam ini saya menggunakan pupuk Ultradap dicampur sedikit asam humat teman-teman. Terus untuk dosis per tangki 16 liter saya menggunakan 3 sendok makan pupuk Ultradap dengan dicampur asam humat sebanyak 2 sendok makan, lalu ditambah atau dilarutkan dengan air di dalam ember terlebih dahulu, dan setelah dipastikan larut baru kita tuangkan ke tangki semprotnya seperti ini teman-teman. Terus untuk cara mengaplikasikan ke tanamannya itu bisa dikocor ke sekeliling tanamannya seperti ini, dan agar lebih mudah melakukan pengocoran dengan menggunakan tangki semprot, kita bisa buka atau kita lepas bagian ujung stiknya ini teman-teman. Dan setelah dibuka baru kita lakukan pengocoran, baik itu ke samping tanamannya atau ke sekeliling tanamannya seperti ini. Dan untuk dosis per tanamannya itu kurang lebih 100-150 ml.
Dan setelah usia 25 hari, keadaannya seperti ini. Daun-daunnya sudah mulai terlihat hijau dan tanamannya sudah mulai sedikit rimbun, namun gulma atau rumput liarnya sudah banyak juga teman-teman. Dan agar pertumbuhan tanaman kentang hitam ini tidak terhambat akibat banyaknya rumput liar, kita harus segera membersihkan gulma atau rumput liarnya seperti ini. Namun selain membersihkan rumput liar, sekaligus saya timbun bagian pangkal tanamannya, sedikit dibikin gundukan di setiap pangkal tanamannya, atau bisa juga dibikin bedengan seperti ini teman-teman. Dan menimbun atau mengubur bagian pangkal tanamannya itu sangat penting ketika budidaya kentang hitam, atau salah satu perawatan yang harus kita lakukan. Tujuannya yang pertama agar merangsang pertumbuhan tunas-tunas baru di bagian pangkal tanamannya yang kita timbun. Terus yang kedua, agar calon buah atau ubinya itu tertimbun dengan tanah, tidak berada di atas atau di permukaan tanahnya teman-teman. Dan kalau saya pribadi melakukan penimbunan bagian pangkal tanamannya itu ketika usia di bawah 2 bulan. Nah, setelah usia 2 bulan 10 hari, keadaannya seperti ini. Oh iya, pada saat usia 1 bulan kemarin saya sudah mengasih pupuk untuk yang kedua kalinya. Untuk pupuknya itu saya menggunakan Ponska subsidi dicampur sedikit NPK 1616 dengan cara ditabur di samping tanamannya. Untuk dosisnya itu kurang lebih 1 sendok makan per tanamannya teman-teman. Jadi tanaman kentang hitam ini sudah 2 kali dikasih pupuk. Yang pertama pupuk Ultradap pada usia 10 hari. Terus yang kedua pupuk Ponska subsidi dicampur sedikit NPK 1616 pada usia 1 bulan. Dan kemungkinan besar nanti saya kasih pupuk terakhir dengan Ponska subsidi dicampur sedikit NPK 1616 pada usia 2 bulan. Oh iya, untuk perawatan lainnya yang harus kita perhatikan adalah hama ulat daun teman-teman. Dan kalau sudah mulai terserang hama ulat daun, dengan ditandain bagian pucuknya itu sedikit menghitam, daunnya bolong-bolong atau robek-robek, baik itu usia tanamnya masih muda sampai kurang lebih usia 3 bulan. Kalau sudah ada hama seperti ini, segera kita semprot dengan menggunakan insektisida. Dan insektisida yang ampuh untuk membasmi hama ulat daun pada tanaman kentang hitam itu cukup menggunakan sidametrin dengan dosis kurang lebih 30 sampai 35 ml per tangki 16 liter teman-teman. Terus setelah obatnya dipastikan larut merata dengan air, baru kita semprotkan ke bagian daun tanamannya hingga merata atau sampai kesemprot keseluruhan daunnya, baik itu pucuk atau daun yang sudah terserang hama maupun daun yang terlihat masih sehat teman-teman. Dan setelah usia 1 bulan 3 minggu, keadaannya seperti ini. Daun-daun tanaman per barisnya itu atau per bedengnya itu sudah mulai rapat-rapat. Dan besok mau saya kasih pupuk untuk yang terakhir kalinya. Untuk pupuknya bisa menggunakan MKP dengan cara dispray atau disemprot, atau bisa juga dengan pupuk Ponska subsidi dicampur sedikit NPK 1616 dengan cara ditabur di dekat pangkal tanamannya. Namun untuk pemupukan yang terakhir ini saya akan lewat saja karena takut kelamaan durasi videonya teman-teman. Dan setelah usia 2 bulan 1 minggu, dikarenakan ada tanda terserang hama ulat daun lagi, akhirnya saya semprot kembali dengan menggunakan insektisida sidametrin teman-teman. Jadi tanaman kentang hitam ini sudah 3 kali dikasih pupuk dan 2 kali disemprot dengan insektisida. Dan kalau sudah di atas usia 2 bulan 1 minggu atau di atas 2 bulan 2 minggu, itu tidak ada perawatan lainnya. Kita tinggal hanya nunggu waktu panennya saja teman-teman. Dan setelah usia 3 bulan 10 hari, keadaannya seperti ini. Daun-daunnya sudah mulai menguning, artinya sudah mendekati waktunya panen. Namun setelah saya coba memanennya 2 baris atau 2 bedeng, buah atau ubi kentang hitamnya itu masih banyak yang kecil-kecil dan masih sangat muda juga. Dengan ditandain warna kulit ubinya itu masih coklat cerah, belum coklat pekat, dan masih banyak banget akar-akar serabut yang nempel di ubinya teman-teman. Dan setelah usia kurang lebih 3 bulan 3 minggu, sekarang saya akan coba memanennya lagi. Dan mungkin saya tidak memanen semuanya, hanya beberapa baris atau beberapa bedeng saja, karena yang lain mau saya jual teman-teman. Nah ternyata usia 3 bulan 3 minggu atau hampir 4 bulanan, kulit ubinya itu sudah warna coklat pekat, dan akar-akar serabut yang nempel di ubinya itu sudah tidak terlalu banyak. Artinya pada usia 3 bulan 3 minggu ke atas itu sudah sangat pas untuk dipanen teman-teman. Oh iya, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Bagi teman-teman yang sudah subscribe dan sudah menonton video ini sampai selesai, saya ucapin banyak-banyak terima kasih. Semoga teman-teman semua selalu dikasih kesehatan, ditambahkan rezekinya dengan rezeki halal berkah, dan dipermudah segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.